pagi adik-adik, senang sekali Kanovia bisa berjumpa lagi dengan adik-adik di Sate Online pada pagi hari ini 29 Juni 2024. Adik-adik, pembacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mama papa, oma opa, kakak adik, dan semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati Kanovia dan juga semua orang yang mendengarkan Sate Online ini, agar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35, demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, adik-adik, Kanovia mau tanya nih, kalau adik-adik lagi mau makan bekal di sekolah, terus kemudian ada temannya yang dia hari itu tidak bawa bekal, apa kira-kira yang akan adik-adik lakukan? Coba adik-adik pikir dulu, kira-kira adik-adik akan melakukan apa ya? Kalau yang adik-adik lakukan itu adalah membagi bekal adik-adik dengan temannya yang tidak membawa bekal, itu adalah perbuatan yang sangat benar adik-adik. Artinya adik-adik mau berbagi dengan sesama adik-adik. Nah, demikian juga yang terjadi di Jemaat Yerusalem adik-adik. Ketika ada yang berkesusahan atau yang membutuhkan, jemaat yang memiliki kelebihan, tadi disebutkan memiliki tanah atau apapun, mereka menjualnya, lalu mereka memberikannya kepada rasul, lalu kemudian untuk dibagikan kepada setiap mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, berbagi tidak selalu tentang sesuatu yang kita miliki, bisa juga tentang pengetahuan. Misalnya adik-adik bisa memberikan informasi yang adik-adik sudah tahu sebelumnya, atau adik-adik juga bisa dengan memberitahu atau memberi belajar bareng sama temen yang dia belum bisa ngerjain soal. Misalnya adik-adik kasih tahu ini caranya seperti ini loh. Nah, tapi memberitahunya jangan pada saat ujian atau lagi ulangan ya adik-adik, itu namanya menyontek, tidak boleh. Boleh adik-adik kasih tahu, misalnya ada teman yang kesulitan mengerjakan soal nomor 4. Nah, karena adik-adik sudah tahu caranya, adik-adik boleh kasih tahu tuh ke temennya yang belum mengerti tentang pelajaran. Bisa juga misalnya kalau adik-adik lagi naik transportasi umum di busway atau dimanapun, misalnya ada oma opa atau ibu hamil, adik-adik bisa memberikan tempat duduk untuk setiap mereka yang membutuhkan. Nah, itu juga artinya adik-adik sudah mau berbagi kursi, itu juga melakukan hal baik, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Tuhan Yesus mau berkorban, mau memberikan nyawanya untuk setiap kita agar kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita mau selalu belajar berbagi dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Gak usah yang jauh dulu adik-adik, yang ada di sekeliling kita aja. Misalnya tadi teman yang gak bawa bekal, atau teman yang membutuhkan pulpen. Ya, hal-hal kecil adik-adik, selama itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar, itu artinya kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Diajarkan tadi di Jemaat Yerusalem, mereka sama sekali tidak ada yang pernah berkekurangan karena mereka berbagi, melainkan mereka senantiasa merasakan kebahagiaan karena berbagi adalah melakukan hal baik. Nah, terima kasih adik-adik renungan pada pagi hari ini.
Rajinlah berbuat baik dan suka membagi, karena itulah kehendak Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana kami mau lebih rajin lagi dalam berbagi, Tuhan, untuk semua orang, untuk semua yang ada di sekeliling kami, bahkan untuk setiap mereka yang membutuhkan, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, agar kiranya berbagi adalah menjadi kebiasaan baik yang boleh kami lakukan di setiap waktu. Terima kasih ya Bapak, berkati kami sepanjang hari ini, penuh sukacita dan damai Tuhan, kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dalam masa liburan adik-adik boleh merasakan kehangatan bersama mama papa dan juga seluruh keluarga besar. Terima kasih ya Bapak, berkati yang sedang sakit, adik-adik mama papa atau semua keluarga, dan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, boleh kiranya Tuhan sembuhkan. Yang juga sedang berbeban berat, Tuhan Yesus berikan kelegaan agar melalui kuasa kasih-Mu, pertolongan Tuhan boleh semakin mereka rasakan. Terima kasih ya Bapak, inilah rangkaian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, terima kasih sudah senantiasa rajin dan juga taat dalam bersaat teduh. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.